Oke, halo teman-teman. Nah, kali ini kita webinar kedatangan tamu spesial pakai telur, ya, Ko Albert, ya. Albert ini seorang mantan guru matematika, kalau nggak salah ya. Bener nggak, Ko? Mantan apa? Mantan guru matematika. Iya benar, ya. Nah, oke, di room ini cukup ramai ya, 440-an yang hadir dan yang sudah daftar itu sekitar 3 ribuan. Nah, yang hadir di sini boleh saya hai dulu dong. Halo Jerry, halo Manny. Ya. Nah, untuk yang untuk yang koneksinya kurang kencang, nanti teman-teman bisa nonton via YouTube. Ya, via YouTube nanti linknya akan saya share di bagian sticky notes. Teman-teman tinggal klik saja. Untuk tema webinar malam ini, kita akan membahas tentang cara mendapatkan profit dolar dari menjual kaos ke luar negeri. Ya, jadi pada dasarnya itu bagaimana cara teman-teman memanfaatkan Facebook Ads, ya, untuk menjual sesuatu, menjual produk ke luar negeri. Nah, nantinya ilmu yang akan teman-teman dapatkan di sini dari Ko Albert itu tidak hanya bisa diterapkan di luar negeri saja, tapi juga bisa diterapkan di ya. Saya pribadi juga banyak belajar dari Ko Albert, banyak strategi dan tips-triknya itu bisa diterapkan di market lokal. Oke, biar tidak lama nunggu, kita langsung saja welcome Ko Albert, ya. Waktu dan tempat kita persilakan. Ya. Hai Riko, Aron. Oh, ada suara tepuk tangannya. Hai semuanya. Jadi hari ini saya diundang oleh Riko Huang dan Aaron Brenda untuk memberikan webinar ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang bagaimana cara menjual kaos ke luar negeri. Oke. Dan tentunya mendapatkan profit dolar. Oke, bentar saya screen share dulu. Oke. Sebelum saya mulai, saya pastikan semuanya lihat layar saya nggak? Kelihatan kok. Saya nggak? Kelihatan ya? Oke. Jadi kita mulai. Jadi kita mau bahas cara mendapat profit dolar dengan menjual kaos ke pasar US. Nah, sedikit background tentang saya dulu. Nama saya Albert Leonardo. Oke, saya dulunya seorang tutor mata dan fisika. Kemudian waktu itu saya mencoba mencari peluang bisnis online. Jadi saya waktu itu mau belajar tentang affiliate marketing. Oke. Nah, tapi lalu saya beli course ini itu, kemudian ternyata mau belajar affiliate marketing itu banyak banget yang mau dia pelajari. Karena apa? Kita mau belajar cara tracking, kemudian cara cloaking, bangun website, landing page, email list, dan sebagainya. Oke, banyak banget. Jadi justru jadi bingung, ya kan? Nah, lalu saya mikir kalau mau benar-benar berhasil itu ya harus fokus dulu ke satu skill. Lalu saya pikir kalau satu skill yang paling penting itu di internet marketing menurut saya adalah yaitu kita tahu cara untuk mendrive traffic. Ya kan? Karena saya pikir begini, kalau kita tahu cara drive traffic dengan bagus, dengan tertarget. Sorry kok, itu katanya ya, bisa digedein nggak? Oke, boleh. Bentar ya. Gini deh. Oke. Ya. Nah, jadi skill yang paling penting di internet marketing menurut saya adalah kita harus tahu cara drive traffic. Kalau kita tahu cara drive traffic yang targeted, oke, misalnya nih kita mau target, kita mau jual produk bayi. Jadi kalau misalnya kita tahu cara mentarget orang tua yang mempunyai bayi, maka kita dengan gampang bisa menjual produk kita. Oke, nah setelah itu saya putuskan saya harus belajar fokus ke drive traffic, di mana dalam hal ini adalah menguasai Facebook advertising.
Oke, nah problemnya waktu itu saya belum punya produk. Oke, lalu saya mikir saya harus punya produk apa untuk dijual. Nah, lalu saya menemukan Teespring. Teespring itu adalah sebuah platform di mana kita bisa memasang desain kaos kita ke sana, dan kemudian kalau misalnya ada orang yang pesan, itu Teespring bisa membantu kita untuk mengirimkan ke customer. Jadi Teespring yang produksi, kemudian Teespring yang kirim ke customer kita. Nah, lalu kemudian setelah saya menggunakan Teespring, karena Teespring bisa membantu saya dalam mengirimkan produk, mencetak produknya, maka saya bisa fokus ke Facebook Ads-nya. Nah, dengan cara itulah, pelan-pelan skill Facebook Ads saya itu terasa. Oke, nah sekarang nih setelah Facebook Ads saya sudah kuasai, maka saya bisa menggunakan skill ini untuk digunakan di berbagai bisnis. Jadi sekarang saya tidak hanya menjual kaos, tapi saya juga bisa advertise atau iklan untuk bisnis offline, istri misalnya, atau iklan untuk bimbingan belajar saya. Bisa juga jual produk lain selain kaos. Jadi Facebook skill sekarang ini bisa saya gunakan untuk produk apa aja, dan juga bisa ke lokal maupun internasional. Oke. Nah, salah satu campaign saya yang kemarin itu sangat fenomenal adalah ketika saya berhasil menjual Pi Day T-shirt ini, itu tahun lalu 2015, di mana dalam 1,5 bulan itu kejual 20.000 pieces. Oke, dengan net profit sebesar 200 ribuan US dollar. Oke, nah ini memungkinkan. Jadi kalau Anda menjalankan bisnis ini sangat mungkin. Karena ketika Anda menemukan satu tren, dan Anda mendapatkan tren itu, Anda tahu cara targeting ke orang yang tepat, itu Anda bisa saja menjual sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini juga selain itu, ini contoh screenshot hasil penjualan saya 2 bulan ini. Jadi ini saya ambil screenshot beberapa contoh desain. Jadi contohnya ini satu desain bisa kejual 1.500-an. Oke. Nah, kemudian ada desain yang kejual 300-an. Nah, tujuan saya menunjukkan screenshot ini adalah bahwa skill Facebook Ads itu kita nggak harus menunggangi tren sesuatu yang trending untuk bisa dapat profit. Nah, desain saya yang di sini itu adalah desain yang biasa-biasa aja. Jadi bukan tren yang gimana banget. Kalau desain yang Pi ini memang waktu itu trending banget. Nah, tapi desain yang ada di sini itu adalah desain yang standar, yang rata-rata. Nah, tapi dengan skill Facebook Ads, kita juga bisa menjualnya hingga ribuan dan ratusan. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, sejauh ini oke nggak suaranya? Oke, kedengeran kok. Oke ya, saya sambung ya. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Oke. Jadi cara kerjanya simple. Kita membuat desain, oke. Kita yang menyediakan desain, kemudian kita bisa upload desain kita ke sebuah platform yang namanya Teespring. Jadi Teespring itu adalah sebuah perusahaan di Amerika, di mana kita bisa mengupload desain kita ke sana. Oke, saya tunjukkan contoh ya, misalnya. Oke, ini kontennya teespring.com. Nah, contoh misalnya saya main di Indonesia Nurse, perawat. Oke, contoh kita lihat desain ini. Nah, jadi Anda contohnya misalnya desain Anda bisa upload ke Teespring. Nah, kemudian Anda berikan keterangan di sini, dan ini ada tombol beli. Oke, jadi kalau misalnya Anda sudah upload, itu tidak perlu biaya. Oke, kalau hanya upload ke Teespring itu tidak butuh biaya. Nah, kemudian Anda marketkan desain Anda, bisa dengan Facebook advertising, Anda bawa traffic kemari. Nah, kemudian kalau ada orang yang beli, oke, ada orang yang klik tombol ini, dan mereka pesan, mereka beli,
Nah, lalu Teespring akan mencetak baju ini dan mengirimkan ke customer kita. Oke, jadi di sini begitu kita drive traffic, kalau ada pembelian itu kita nggak urus lagi. Yang urus itu adalah Teespring. Oke, sekali lagi Teespring yang mencetak, kemudian Teespring yang mengirimkan ke konsumen. Dan bahkan kalau misalnya ada yang refund atau ada yang ukurannya salah kirim misalnya kan, nah mereka kontaknya juga bukan kita. Mereka kontaknya adalah Teespring. Nah, itulah sebabnya kenapa saya memilih platform Teespring ini, karena seperti kata saya tadi, saya tidak mau disibukkan dengan urusan-urusan logistik, pengiriman, dan sebagainya. Karena saya mau fokus ke traffic source ini. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi, Anda di sini perannya adalah membuat desain, kemudian Anda menjalankan Facebook Ads atau iklan di Facebook untuk membawa traffic ke halaman Teespring Anda ini misalnya. Oke, misalnya ini baju Anda. Oke, nah contoh ya, misalnya kalau Anda membuat desain ini, berarti ini kan adalah desain nurse, perawat. Jadi ntar di Facebook, Anda harus bisa mentarget orang-orang yang merupakan seorang perawat. Nah, dengan begitulah kita bisa membawa mereka, orang-orang yang merupakan perawat ini ke desain kita, jadi potensi belinya itu jadi besar. Oke. Nah, kenapa saya memilih model bisnis ini? Oke, kenapa saya memilih model bisnis di sini? Karena pertama, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak perlu repot dengan logistik, customer service, refund, payment gateway, dan sebagainya. Oke, kita hanya perlu fokus ke desain dan marketing. Oke, kemudian bagi Anda, mungkin beberapa dari Anda yang sudah punya bisnis offline ataupun bisnis online, nah Teespring ini, bisnis kaos ini bisa dijadikan salah satu diversifikasi bisnis Anda. Oke, kemudian, nah ini yang menarik. Kenapa kita harus mulai menggunakan Facebook Ads dari sekarang? Karena apa? Karena pengguna Facebook itu lebih dari 1,5 miliar. Oke, terakhir saya dengar kalau nggak salah 1,6 atau 1,7 miliar. Dengan rata-rata pengguna yang aktif dalam setiap hari itu 1 miliar. Bayangkan, setiap hari di Facebook, Anda punya audiens sebesar 1 miliar yang siap Anda target iklan. Oke, jadi sebenarnya Anda tinggal cari produk dan mentarget audiens yang cocok dengan produk Anda. Oke, dan targeting di Facebook itu powerful banget. Nanti saya tunjukkan kenapa powerful, karena misalnya ya, di Facebook, kita bisa milih mau mentarget perawat, atau kita bisa milih mau mentarget seorang guru. Bahkan kita bisa milih untuk mentarget misalnya seorang orang tua dengan anak yang berumur 2 tahun. Oke, nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian kenapa saya pilih Teespring? Karena dengan Teespring membantu kita dalam logistik, kita bisa fokus ke hal yang utama, yaitu driving traffic. Dalam hal ini adalah Facebook marketing. Oke, jadi kalau Anda menjalankan konsep bisnis ini, yang Anda perlukan hanya 2. Fokus Anda adalah pertama mencari ide desain, oke, kemudian kedua menjual dengan Facebook. Nah, mungkin ada tanya, kalau misalnya saya tidak jago desain, apakah saya bisa menjalankan bisnis ini? Enggak. Nah, kalau saya sendiri itu juga bukan seorang desainer, saya juga tidak tahu cara mendesain. Nah, tapi kita bisa outsource, oke, kita bisa hire seorang desainer, jadi kita tinggal memberikan konsep desainnya mau seperti apa, dari dia yang mendesain untuk kita, oke. Lalu kemudian kita yang menjual dengan Facebook. Oke, hari ini kita mau bahas lebih detail bagaimana cara mencari ide desain dan bagaimana menjual dengan Facebook. Oke, yang pertama, saya tunjukkan beberapa tips dalam mencari desain. Contohnya, saya tunjukkan contoh bagaimana saya bisa mendapat ide payday ini. Oke. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan website holidayinsights.com. Oke, coba kita masuk ke website ini. holidayinsights.com. Rico, sejauh ini oke ya? Oke kok, dengar kok. Kita Oke, tadi mantap.
Lain dulu. Ya, Katanya coba sudah tanya teman lain. Sejauh ini bisa ikuti. Halo kok. Ya, gimana? Ya, yang lain gimana jelas? Ada beberapa yang blur katanya ya. Belum. Mungkin teman-teman yang belum, nanti bisa nonton video ini di YouTube, dan habis ini mungkin kita akan share replaynya. Jadi tapi untuk yang memang lancar, tetap dipantengin aja, karena nanti di akhir ada sesi yang keren banget dari Ko Albert. Nah, ini jelas nih katanya. Ya. Jelas. Oh, jelas kok. Ada Lanjut. yang... Ya, oke, lanjut ya. Jadi kalau yang nggak jelas, ntar bisa nonton di YouTube atau di replaynya ya. Tapi sementara ikutin aja dulu biar ntar bisa, karena saya nanti mau jelaskan juga mengenai targeting di Facebook. Jadi biasanya saya webinar itu saya tidak hanya mau membahas dari segi sisi strategis, tapi saya juga mau membahas teknisnya. Nah contohnya, yang saya tunjukkan sekarang ini adalah teknisnya, yaitu bagaimana cara saya mencari desain. Oke, kita lanjutkan. Ini salah satu website yang saya gunakan. Nah, Holiday Insights ini, Anda bisa mendapatkan ide-ide di United States itu ada perayaan apa aja. Oke, contoh ya, kita bisa klik. Bisa. Nah, di sini ada bulan-bulannya. Oke, nah waktu itu sekarang saya mau jelaskan cara saya mendapat ide ini ya, ide Payday ini. Nah, waktu itu bulan Januari, jadi saya mau mencari apa yang trending 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Nah, lalu saya mencari, coba di bulan Maret itu ada perayaan apa aja. Oke. Nah, kita lihat di sini ada National Pig Day, ada Old Staff Day. Oke, ini banyak banget yang saya aja nggak tahu perayaan apa itu ya. Jadi kalau misalnya Anda kira-kira ada yang tertarik, misalnya if pets had thumb days, kalau Anda mau tahu ini perayaan apa, Anda bisa ke Google, tinggal search saja. Oke, nah lalu saya lihat, saya scroll ke bawah, nah saya menemukan ini, National Pi Day. Oke, nah Pi Day itu kalau Anda tahu, Pi itu adalah angka di matematika, di mana itu adalah 3,14 sekian. Nah, coba kita lihat. Jadi ini saya tunjukkan cara riset saya waktu itu. Jadi saya search Pi Day. Oke. Di Google ini saya melihat ternyata ada events, ada activities historinya. Jadi kita search di Google, kita baca. Nah, setelah saya baca, ternyata saya sadari bahwa di United States, di Amerika, tiap tahun mereka merayakan Pi Day dengan cara mengadakan lomba, misalnya lomba lari atau lomba memasak kue. Oke, nah saya tunjukkan dulu Pi. Nah, mungkin dari Anda banyak dari Anda juga udah tahu deh, Pi itu adalah 3,1459 bla bla bla, ini infinite, artinya ini tidak terhingga. Oke, nanti saya jelaskan ini ada hubungannya dengan desainnya. Nah, kemudian setelah saya tahu Pi Day ini, lalu saya mau mengecek apakah memang Pi Day ini dirayakan nggak di US. Cara ceknya gimana? Yaitu kita ke sini, Google Trends. Oke, kita ke Google Trends. Nah, di Google Trends Anda bisa melihat trending grafik-grafik yang grafik dari tren yang ada di US ataupun di seluruh dunia. Jadi ini kita bisa milih mau negara apa. Oke. Nah, waktu itu saya ketikkan Pi Day. Oke, di sini saya ketikkan Pi Day. Enter. Nah, coba Anda perhatikan. Di sini kita bisa pilih waktunya dari tahun 2004 sampai sekarang.
Nah, kalau Anda perhatikan di sini grafiknya itu setiap bulan Maret, oke, setiap bulan Maret itu ada kenaikan, ada lonjakan di trafficnya. Lihat, Maret 2006, Maret 2007, Maret 2008. Nah, dari grafik ini, saya menjadi tahu kalau di US itu memang payday itu adalah sesuatu yang trending. Nah, inilah contoh cara saya memverifikasi apakah satu tren itu bisa saya gunakan nggak untuk membuat desain baju. Oke. Nah, lalu cara yang kedua, kita bisa gunakan Etsy. Oke, Etsy.com. Jadi yang saya tunjukkan ini adalah cara yang saya gunakan sendiri ya untuk mencari ide desain. Nah, ini juga menarik karena di Etsy ini kita bisa melihat social proof-nya. Oke, di Etsy kita bisa melihat social proof-nya. Nah, caranya gimana? Di search, misalnya nih, Anda mau main di niche nurse ya, kita main di niche perawat. Nah, biasa saya ketikkan nurse, t-shirt. Nah, kemudian dari sini akan banyak ide-ide yang bisa Anda gunakan. Nah, misalnya saya pilih ini, misalnya ini menarik ya, saya klik. Nah, perhatikan nggak di sini? Di sini ada review. Jadi orang-orang yang telah membeli dari penjual ini, oke, penjual ini namanya Jack Pottis. Jadi orang-orang yang telah membeli dari Jack Pottis, itu mereka meninggalkan review. Nah, kuncinya itu di sini. Kita bisa klik review ini, kemudian lihat nggak? Nah, ini bisa menunjukkan orang-orang yang membeli. Oke, coba kita lihat pembelian terakhir di 27 September. Oke, kemudian September 15. Nah, kalau banyak review untuk baju ini, artinya desain ini memang bagus. Oke, nah, kemudian saya lihat tanggalnya. Kalau tanggalnya masih baru, berarti artinya akhir-akhir ini masih ada orang yang membeli. Jadi itu satu indikasi bahwa lihat data ya, kode. mungkin, ya gimana? Berarti kita bisa ngelihat per tanggal ini tuh sudah ada berapa orang yang beli dengan desain atau template ini ya? Ya benar. Jadi kuncinya itu di banyaknya review dengan tanggalnya ini. Nah, kalau misalnya desain ini terakhir yang beli itu 2014, nah mungkin saya cari yang lain. Tapi kok yang beli itu masih dekat dengan tanggal sekarang, nah ini mungkin saya mau coba pelajari lagi. Mungkin saya mau buat desain yang serupa dengan desain yang di sini. Oke, nah kemudian yang menariknya lagi, kita bisa melihat komentar mereka. Oke, misalnya seperti ini. Ini memang desain lain ya, tapi ini saya jelaskan contohnya aja. Misalnya, love it, so excited to see my son-in-law when he opens it. Nah, dari komentar-komentar ini, kadang kita bisa jadi mengerti arti desainnya itu apa. Oke, karena kalau Anda membuat desain, Anda perlu tahu konsepnya itu apa dulu. Nah, setelah Anda ngerti konsep, baru Anda bisa lempar ke desainer untuk desain. Nah, contoh ya, misalnya, contoh nih, desain ini udah kejual 3.211. Oke, ini lumayan banyak. Nah, coba lihat desain ini apa? The best kind of dad raises a nurse. Berarti ayah terbaik, seorang yang terbaik adalah ayah yang membesarkan seorang perawat. Nah, coba saya tanya ke teman-teman, kira-kira desain ini mau dijual kepada siapa? Coba ketik di komen ya. Kira-kira desain ini mau dijual ke siapa? Ya, silahkan komen. Ya, ini lagi testing audiens apa? Teman-teman ada lagi fokus dengar atau enggak gitu ya? Kurang aku Berarti atau sebenarnya tidak ya? orang kalau mau
jual satu campaign, Ya. ya berarti dia baik sudah sold, reviewnya seperti apa. Dari situ baru kita bisa nyontek lah ibaratnya. Sekali lagi, gimana Riko? Sebelum kita menjual, sebenarnya kita harus tes ukur dulu kira-kira lagi ada tren apa sih, terus kemudian desain apa yang cocok, dan kita bisa nyontek juga dari orang lain tuh udah jual designers ini, oh berarti kita bisa niru juga seperti ini gitu, cuma desainnya aja yang perlu diubah. Ya, benar. Jadi sebenarnya cara yang paling gampang itu kita, ya istilah kasarnya sih nyontek ya. Tapi ya Ini kita ada yang jangan bilang copy sama persis berapa? desain orang lain. Oke, udah boleh stop ya. Jadi rata-rata jawabannya benar, yaitu ayah perawat. Oke, saya jawab sebentar pertanyaan Riko tadi. Jadi kita dalam membuat desain itu ada dua cara. Pertama, kita bisa datang dengan konsep original sendiri. Jadi kita buat desain yang sama sekali belum pernah orang lain buat. Nah, kalau bisa seperti itu bagus banget. Nah, cara kedua adalah kita lihat di pasar ada desain apa yang sudah kejual. Nah, kemudian kita modifikasi. Oke, contoh ya misalnya. Dari desain ini, Anda bisa modifikasi ke misalnya the best kind of dad raises a teacher. Atau the best kind of dad raises a misalnya firefighter atau apalah. Kita bisa ganti nurse ini ke niche yang lain. Oke? Nah, sekarang setelah kita tahu cara mendapat ide desain, nah lalu selanjutnya gimana? Nah, tadi saya tanya ke teman-teman, tahu nggak nih mau target ke siapa? Berarti target ke ayahnya perawat. Nah, sebenarnya begini, waktu saya tanyakan, ini mau target ke siapa? Sebenarnya pertanyaan saya itu, kira-kira siapa sih yang mau menjual, kira-kira siapa sih yang mau membeli desain ini? Oke? Menurut saya, yang mau membeli desain ini adalah seorang perawat berikan kepada ayahnya. Ya, benar ya, ini saya lihat banyak juga menjawab, desain ini kita mau jual ke perawat, tapi perawat itu ntar mau hadiahkan ke ayahnya. Nah, inilah contoh Anda harus mengerti konsepnya dulu. Jadi desain ini bukan sekedar desain perawat, selesai, enggak. Tapi Anda harus mengerti apa tujuan seseorang mau membeli desain ini. Nah, semakin Anda mengerti tujuan orang mau membeli desain ini, semakin bagus targeting Anda nantinya. Nah, inilah sekilas tentang bagaimana cara saya mendapatkan ide desain. Nah, lalu setelah kita dapat ide desain, berikutnya kita mau mendatangkan traffic. Ya kan? Karena kan kita tadi misalnya, kita udah dapat ide desain, kemudian kita minta desainer untuk buatin, lalu kita upload desain kita ke Teespring. Ya kan? Nah, cara uploadnya gampang aja. Ini saya nggak tunjukkan karena waktunya nggak sempat, tapi simple aja, teespring.com, kemudian make a product. Oke, tinggal klik di sini, ikuti caranya aja, upload filenya dan sebagainya, tentukan harganya. Oke. Nah, setelah Anda upload desain Anda ke Teespring, berikutnya adalah Anda mau membawa audiens Anda, di mana dalam hal ini adalah perawat. Oke, maka lalu audiens Anda di mana? Audiens Anda itu adalah di Facebook. Oke, maka Anda harus tahu cara untuk mentarget nurse di Facebook. Oke. Nah, untuk iklan di Facebook, Anda butuh apa? Untuk iklan di Facebook, Anda butuh sebuah ad account. Oke, bagi yang sebelumnya belum pernah iklan, ini kita jelasin basicnya sedikit. Anda perlu ad account. Ini saya lihat di komen suaranya hilang ya? Enggak, kok emang di mute. Oh, emang di mute. Oke, tapi suara saya oke ya? Oke. Nanti kalau nggak oke saya bilang. Oke, kalau nggak oke, send message ke saya deh ya. Siap. Oke. Nah, untuk iklan di Facebook kita butuh ad account. Nah, cara membuat ad account itu Anda masuk aja ke facebook.com/ads/manage. Oke, dan ikuti petunjuk dari sana. Nah, setelah Anda punya ad account, Anda butuh page. Page itu ibarat sebuah toko
toko atau brand bisnis Anda di Facebook. Oke. Nah, contoh cara buat page itu juga gampang ya. Misalnya nih, saya ke Facebook. Nah, kemudian buat page-nya itu di sini. Kemudian create page. Oke, simple aja. Jadi, untuk beriklan di Facebook, Anda harus punya page. Itu kuncinya ya. Untuk iklan di Facebook, Anda harus punya page. Nah, kemudian setelah punya page, Anda harus post. Post itu adalah, misalnya Anda seperti post di profil Anda. Ya kan, post gambar. Nah, misalnya Anda jual t-shirt, maka Anda post produk t-shirt Anda. Kemudian, nanti post ini bisa kita jadikan sebagai iklan. Oke, itu sekedar basicnya dulu. Nah, hari ini saya mau fokus bahas teknis dari Facebook marketingnya, yaitu di interest targeting. Oke, hari ini kita fokus bahas di sini. Nah, campaign yang berhasil itu sangat dipengaruhi oleh produk dan targeting kita. Oke, produk dalam hal ini adalah desain kita. Nah, setelah desain kita bagus, maka kita harus tahu cara targeting yang benar. Oke. Nah, saya jelasin sedikit tentang. Nah, misalnya nih, saya punya desain untuk teacher ya, T ini misalnya teacher. Lalu saya mau mencari orang-orang di Facebook yang merupakan seorang teacher, seorang guru. Lalu saya naik ke Facebook, tolong carikan orang yang merupakan teacher. Oke, nah bayangin, di Facebook itu ada 1 miliar pengguna. Oke, di Facebook itu ada 1 miliar pengguna. Bagaimana cara Facebook tahu bahwa seseorang itu adalah teacher? Oke, pernah nggak kebayang cara Facebook tahunya itu gimana? Oke, nah beruntunglah Facebook tahu. Misalnya nih, Facebook tahu kalau seseorang itu adalah teacher. Oke, misalnya Merani teacher ya. Kemudian Facebook tahu orang yang mana itu engineer dan orang yang mana itu nurse. Nah, dengan Facebook tahu ini, maka kita bisa gunakan database di Facebook dan kita bisa buat desain yang relevan dengan mereka. Contoh, misalnya nih, si A membuat desain teacher, maka dia minta Facebook untuk tunjukkan iklan ini ke teacher. Oke, si B misalnya membuat desain engineer, maka dia bisa tunjukkan iklan ini ke orang-orang yang merupakan engineer dan seterusnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara Facebook tahu Anda itu seorang guru atau Anda itu seorang nurse? Oke, karena saya yakin kebanyakan dari Anda itu tidak mengupdate di profil Anda bahwa Anda itu adalah seorang teacher misalnya. Oke, nah saya yakin sebagian besar orang tidak memberikan info pekerjaan mereka ke Facebook. Lalu bagaimana cara Facebook melakukan targeting ini? Oke, nah saya tunjukkan sedikit dulu tentang targeting ya, biar yang belum pernah iklan itu jelas ngerti. Jadi kalau kita create ads, misalnya send people to website, continue. Nah, inilah interface ketika kita membuat iklan. Saya tunjukin sedikit di sini. Nah, di location ini, kita pilih United States, karena memang kita mau jual ke luar negeri ya. Nah, di sini kita bisa pilih umur, kemudian bisa pilih men atau women. Nah, untuk target seorang nurse, contoh ya, caranya adalah kita cari di detail targeting, kemudian ketik nurse. Oke. Nah, maka di sini akan muncul beberapa pilihan yang bisa Anda pilih. Oke, contoh misalnya nursing. Kita pilih. Nah, coba kita lihat potensial reach-nya, potensial audiens kita ada sebanyak 14 juta orang. Oke, ada 14 juta orang di United States yang merupakan nurse. Jadi itulah cara Facebook mentarget. Nah, contoh lain misalnya, saya ada desain teacher dan saya mau meminta Facebook untuk target guru. Berarti caranya adalah
saya masukkan kata kunci teacher. Nah, kemudian ada berapa orang teacher? Ada 20. Ada 23 juta teacher di United States. Kita juga bisa pilih umur. Misalnya Anda mau target yang lebih tua misalnya, maka 35 ke atas. Oke, di sini Anda bisa set umurnya. Atau Anda mau target khusus wanita, bisa pilih women. Nah, inilah contoh basic targeting di Facebook. Nah, sekarang pertanyaannya sekali lagi, ketika kita menjalankan iklan dan kita mau meminta Facebook untuk mentarget ke teacher, cara Facebook tahu seseorang itu teacher itu bagaimana? Dari mana? Oke, cara mereka tahu adalah dari beberapa hal di sini. Yaitu ketika Anda like sebuah page, misalnya Anda menemukan sebuah page yang menarik tentang teacher dan Anda like, maka Facebook akan menganggap Anda tertarik dengan konten-konten yang berbau tentang teacher. Oke, maka ketika berikutnya ada iklan yang berhubungan dengan teacher, Anda akan melihat iklan itu. Karena Anda like sebuah page yang berhubungan dengan teacher. Nah, cara Facebook tahu interest Anda itu juga bisa dari aktivitas Anda di Facebook. Misalnya, ketika Anda bermain di Facebook, iklan-iklan apa saja yang Anda klik. Nah, kalau misalnya Anda sering klik iklan yang berhubungan dengan teacher, maka Facebook akan menganggap Anda itu seorang teacher, ataupun Anda itu mungkin berhubungan erat dengan teacher. Misalnya anak Anda teacher atau orang tua Anda teacher. Oke, maka Anda masuk ke interest teacher. Atau post yang Anda engage. Misalnya Anda sering komen di post tentang teacher, atau Anda sering menonton video yang berhubungan dengan teacher, maka Anda akan masuk ke interestnya teacher. Nah, kemudian Facebook juga tahu data Anda dari pihak ketiga. Jadi Facebook itu bekerja sama dengan banyak pihak ketiga. Jadi walaupun Anda browsing di luar Facebook, asalkan pihak ketiga ada datanya, mereka bisa sharing. Mereka kerjasama, kemudian saling men-sharing data. Jadi dengan begitu Facebook menjadi tahu behavior Anda online itu seperti apa. Misalnya apakah Anda seorang spender, Anda seorang teacher atau apa. Oke, jadi 3 hal inilah yang digunakan Facebook untuk menebak Anda itu seorang teacher atau bukan. Nah, berarti kalau kita lihat dari ketiga poin ini, maka sebenarnya Facebook itu juga menebak ya. Facebook itu sebenarnya lagi menebak Anda itu merupakan seorang nurse misalnya. Karena mereka hanya bisa menebak dari perilaku Anda di Facebook. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kata kuncinya nih menebak. Oke? Ini saya jelaskan lebih advance. Jadi ya, biasanya ini adalah konten yang saya ajarkan di workshop ataupun di course. Nah, kata kuncinya itu menebak. Maksudnya gimana menebak? Ketika kita masukkan kata kunci nursing misalnya, oke, misalnya ini ya, kita masukin kata kunci nursing. Coba kita lihat, ada berapa orang tadi? Kita biarkan all dulu ya, all, kemudian 18 sampai 65 di United States. Nah, ada 14 juta nurse di US. Nah, saya pernah melakukan research di Google, itu data 2 tahun atau 1 tahun lalu, itu jumlah nurse di US hanyalah mencapai 10 juta lebih dikit. Oke, hanya mencapai 10 juta lebih sedikit. Nah, tidak mungkin dalam 1 tahun bisa grow sampai sebesar ini. Lalu sisa 3 juta orang itu dari mana? Oke, sisa 3 juta orang itu dari mana? Itu adalah yang kita sebut dengan associated audience. Oke, masih ingat tadi? Kalau misalnya Anda bukan seorang guru, oke, misalnya orang tua Anda itu guru, Anda juga akan masuk ke interest yang guru. Nah, sama. Jadi walaupun seseorang itu bukan nurse, tapi anaknya atau istrinya atau orang tuanya merupakan seorang nurse, maka dia juga akan masuk ke interestnya nurse. Nah, bisa saja contoh misalnya yang hijau ini adalah nurse, kemudian yang kuning ini misalnya ayahnya nurse, atau ibunya nurse, atau anaknya nurse, atau misalnya cowoknya nurse.
Oke? Atau bisa juga orang yang sama sekali tidak berhubungan dengan nurse. Oke? Bisa saja mereka itu suka mengunjungi website yang punya konten nurse atau apa misalnya kan. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi dengan mengetahui konsep ini, konsep guessing seperti ini, Anda menjadi tahu bahwa kalau Anda targeting di Facebook, hanya sekedar menggunakan kata kunci nurse saja, itu sebenarnya targetingnya tidak bagus. Oke? Nah, ini sangat penting ya. Jadi misalnya Anda mau target teacher, jangan pernah hanya gunakan kata kunci teacher. Oke? Anda mau target nurse, jangan pernah hanya gunakan kata kunci nurse. Nah, lalu mau pakai kata kunci apa? Nah, coba kita bandingkan. Kira-kira menurut Anda, targeting mana yang lebih bagus? Nurse atau American Nurses Association? Oke. Tentu saja American Nurses Association. Kenapa? Karena kata nurse ini bisa saja orang awam juga bisa menggunakan kata nurse. Oke, misalnya contoh yang paling gampang itu misalnya di Halloween. Oke, di acara Halloween itu banyak orang yang berpakaian, misalnya berpakaian model. Bisa saja orang itu berpakaian sebagai nurse dan dia masuk ke kategori nurse, padahal dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan nurse. Nah, tapi kata kunci American Nurses Association ini adalah kata yang sangat jarang diucapkan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan nurse. Oke, orang yang tahu istilah ini adalah orang yang memang merupakan nurse atau keluarganya nurse. Nah, makanya kenapa targeting ini jauh lebih bagus daripada hanya sekedar nurse. Coba kita masukkan ke mari American Nurses Association. Nah, coba lihat potensial reach-nya itu menurun drastis hanya 630.000 orang. Nah, tapi 630 orang ini adalah orang yang memang benar-benar tertarget. Oke, nah inilah contoh cara melakukan targeting yang benar. Oke, nah alasannya kenapa? Karena kalau kata kunci nurse itu associated audience itu banyak banget. Oke, tapi kalau American Nurses Association itu associated audience-nya jauh lebih sedikit. Oke, sekali lagi associated audience itu artinya orang-orang yang bukan nurse, tapi misalnya keluarganya atau ayahnya atau ibunya. Oke, nah jadi intinya dari sini adalah Anda harus target sespesifik mungkin. Misalnya nih, Anda target asosiasinya, atau Anda bisa target majalah. Oke, misalnya kalau ada majalah tentang nurses magazine, kalau ada ya. Nah, contoh nih, Minority Nurse Magazine. Nah, ini adalah magazine yang dibaca hanya oleh nurse. Nah, contoh lain. Ya, begitu kita ketik magazine nurse, akan muncul rekomendasi dari Facebook. American Journal of Nursing. Saya yakin yang hanya tahu istilah ini adalah yang berhubungan dengan nurse. Oke? Nah, North Carolina Nurses Association. Nah, inilah cara kita melakukan targeting yang benar. Oke? Mungkin kita buka pertanyaan untuk teman-teman yang sejauh ini ada pertanyaan nggak tentang targeting? Oke. Untuk teman-teman yang mau tanya untuk di bagian targeting ini mungkin bisa sekarang pertanyaan ya. Iya. Silakan ditanyakan, diketik aja di kolom komentar. Sebagai info, ini ada 535 orang yang online nih kok, dari 3.315 yang daftar. Wow, luar biasa ya, banyak banget hari ini. Makin tambah, jadi sekarang 538. Soal itu memang itunya, screen-nya itu ya? Screen-nya emang nggak bisa di full-in ya? Screen-nya siapa? Screen-nya saya? Ron? Oh, ini ada yang nanya nih. Albert, supaya desainnya bisa di halaman depan screen itu gimana? Oh, itu kita sebenarnya bisa milih di settingannya itu. Ini berarti yang main Teespring sepertinya. Bentar ya.
Nah, di settingan ini kita sebenarnya bisa pilih nih, feature my campaigns in the display marketplace. Oke. Nah, kalau kita pilih ini, ntar desain kita itu bisa muncul. Nah, tapi kalau misal pertanyaan Anda itu bisa nggak kita bisa seperti Google muncul di halaman pertama, itu tidak ada caranya. Itu berdasarkan kategorinya display sendiri. Oke, tapi biasanya kalau kita hanya mengharapkan penjualan dari sana itu nggak banyak sih. Oke, kira-kira 10%. Oke lah, cuma kalau hanya berdasarkan mau ranking di bahan atau apa, itu bagusnya kita belajar Facebook Ads. Kemudian kita drive traffic sendiri. Itu lebih bisa di scale. Oke, pertanyaan lain? Interest sebaiknya satu atau banyak kok? Interest sebaiknya gini ya, kalau banyak atau sedikit, menurut saya itu tergantung dari jumlah audiens. Jadi kata apa kuncinya itu di sini. Bentar ya. Kuncinya itu di estimated daily reach-nya itu. Kalau saya mulainya itu dari iklan page post engagement, ini lebih teknis ya. Kalau dari iklan page post engagement, saya biasa audiensnya itu 100.000 sampai 500.000. Oke, kalau misalnya iklan create to website, biasanya 500.000 sampai 1 juta. Kemudian iklan website conversion itu biasanya di atas 1 juta. Nah, jadi kalau misalnya Anda tanya interest-nya mau banyak atau sedikit, ya Anda masukin sebanyak mungkin sampai audiensnya kira-kira di kisaran itu. Oke, tapi Anda juga bisa manfaatkan ini, narrow audience ya. Itu kalau di course biasanya saya ajarin caranya, misalnya nih, Anda pilih 3 interest, misalnya total ini 1 juta, contoh ya, 1 juta, kemudian Anda bisa narrow dengan audience yang lain. Oke, contoh ya. Nah, kemudian setelah kita narrow, ini artinya apa? Artinya orang yang suka ini dan juga suka ini. Oke, maka ini adalah audiens yang sangat tertarget. Nah, biasa saya kejarnya itu audiens 100.000 sampai 500.000. Oke, Ya, berikutnya. kita lanjut dulu ya kok ya. Nanti di bagian sesi pertanyaan baru dilanjut. Oke, ya, kalau menurut saya sih, hari ini saya mau bahas targeting mengenai ini sih. Mengenai perbedaan antara targeting yang umum dengan targeting yang memang benar-benar kita spesifik gitu. Nah, cara mencari, ini saya kasih tips tambahan, cara mencari interest-nya itu di Google ya, bisa di Google, bisa di Audience Insight. Cari interest di Google atau Audience Insight. Oke, kemudian gunakan kata kunci association, magazine, oke, misalnya public figure, kemudian bisa juga school, academy, oke, dan sebagainya. Jadi misalnya Anda search di Google, misalnya association ditambah dengan nurse, oke, atau magazine ditambah dengan nurse. Nah, ini cara Anda mencari interest untuk Anda target. Oke kok, ini ada yang nanya nih, Ya. apakah dengan mengubah desain orang lain itu tidak menjadi masalah bagi si desainer itu? Tergantung pengubahannya seberapa banyak. Jadi kalau misalnya Anda ubahnya hanya sedikit, maksudnya jelas banget Anda copycat desain orang, itu orang itu bisa lapor ke Teespring, kemudian Teespring bisa menutup campaign Anda. Oke, jadi kalau bisa ya Anda ubah itu kemiripannya itu maksimal 70% atau 60%. Nah, contoh ya, misalnya seperti ini. Berapa persen Contoh kok? ya. Ya, maksimal 70% deh kemiripan. Oke. Ya, contoh misalnya seperti ini ya. Kalau the best kind of that raises a nurse, ini kan istilah yang tidak bisa dimiliki orang. Oke, ini kan adalah istilah yang umum. Nah, tinggal Anda minta ke desainer Anda, ubah desain ini. Oke, maka orang itu nggak bisa klaim kalau itu adalah meniru desain dia. Oke.
Jadi misalkan diubah the best Ya. kind of that raises a cat. Terus logo nurse-nya diubah jadi kucing. Itu mungkin bisa ya. Boleh, itu boleh banget. Oke, Jadi kalau kalau masalah kata-katanya kaos sama, itu, tapi desainnya beda itu nggak masalah. oke, pemberian harga kaos yang gimana, pas Aaron? itu berapa? Pemberian Nah, harga itu kaos yang ketika pas. Anda upload, ya, pemberian harga kaos yang pas, itu ketika Anda upload desain ke Teespring, itu dia ada harga rekomendasinya. Jadi ikutin aja harga rekomendasi itu. Jadi untuk kaos seperti ini, itu biasa $23. Di Teespring muncul kok ntar, Oke. harga rekomendasinya berapa. Ya, $23 itu untungnya berapa kok? itu bisa $12 sampai $14. Tergantung warnanya ya. Sekitar Ya, biasa rata-rata sih seperti itu. Itu kira-kira dirupiahkan 130.000 sampai 150.000 per baju. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan main di market luar, ya untungnya bisa segitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan main di market lokal, untungnya juga bisa segitu sih. Oh, bisa Oke. banget sih. Kemarin saya baru ketemu dengan teman itu dia belajar di kebetulan kemarin itu saya ada launch Team Mastery. Itu dia belajar dari course itu, tapi dia terapkan ke lokal, itu omsetnya 400 juta per bulan. Main di lokal aja. Dan katanya apa? Katanya dia bilang ke saya, market lokal itu sebenarnya itu bagus banget. Jadi dia belajar. Oh, jadi setelah teknik. praktekin di mastery, omsetnya berapa kok? Jadi setelah dia praktekin, dia belajar dari Team Mastery, kemudian dia praktekin Facebook Ads-nya itu ke lokal, itu katanya dia dapat hasil yang luar biasa gitu. Oke. Nah, terus bentar. Kok Abah pernah jualan di Instagram Ads, bukannya jadi lebih menjual gambarnya kalau di Instagram Ads? Kita harus testing ya. Kalau kebetulan jual baju-baju kaos seperti ini, waktu saya tes di Instagram, itu terakhir saya tes kira-kira 3 bulan yang lalu. Itu hasilnya masih kurang sih. Masih kurang, tapi saya yakin ke depannya itu makin lama makin bagus. Oke, kalau Instagram itu menurut saya, itu Anda mainnya itu harus lebih ke branding. Jadi kalau misalnya Anda bisa buat desainnya itu bagus, atau cara Anda shoot fotonya bagus, itu bisa. Nah, biasa saya main Instagram itu untuk bisnis lokal saya, bisnis istri saya ya, yaitu servis jasa sulam alis. Itu saya main di Instagram, itu hasilnya bagus banget. Oke. Nah, kok kalau untuk targeting lokal, itu kan nggak sedetil di US. Gimana cara menyiasatinya? Nah, itu memang problem kebanyakan orang itu di Indo itu seperti ini ya, targetingnya nggak lengkap kan gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada satu metode di mana Anda bisa menggunakan custom audience. Artinya gimana? Misalnya nih, Anda buat satu iklan dulu, tapi iklan itu tujuannya bukan untuk menjual. Tapi iklan itu, seperti di sini ya. Anda buat satu iklan, tapi iklan itu bukan untuk menjual. Tapi iklan ini adalah untuk memfilter. Oke, nah saya sering gunakan contoh ini. Ini contoh yang saya dengar ketika saya ikuti webinar salah satu pemain lokal juga. Itu produk bayi. Oke, berarti targetnya ke orang tua. Nah, cara dia mengumpulkan audiens orang tua itu bagaimana? Dia membuat satu iklan, tapi iklan itu isinya seperti ini. Apakah Anda mau pelajari cara menghindari anak Anda menonton pornografi di internet? Nah, otomatis kalau orang yang klik iklan itu adalah orang tua yang concern dengan anaknya. Nah, dari sanalah dia mengumpulkan custom audience-nya, yang dimana dia sudah yakin mereka itu adalah para orang tua. Barulah dia jalankan iklan yang kedua untuk menawarkan produk bayinya. Nah, Anda juga bisa gunakan video sih. Gunakan video untuk mengkolek custom audience. Oke, jadi semacam funneling ya. Ini ada pertanyaan. Ini dari Mbak Milana, cara menjual ke lokal dari Teespring. Nah, sebenarnya berbicara tentang Teespring, itu ada hubungannya dengan Team Mastery. Jadi, kemarin kok aku sama Aaron ini kan
pembeli produk Timaster ini. Nah, kemarin tuh kita sempat ke pecinta apa Ron? Korea ya Ron? Ya. Pecinta Korea. Jadi kita tembak satu nih pecinta Korea, tapi kita tembak di lokal itu casing handphone. Terus ada teman-teman lain juga nembak di. Jadi ibaratnya pembelajaran di Mastery itu ketika kita tembak di market lokal asal ngerti konsepnya, bahkan kita bisa mempraktekannya juga di market lokal kan ibaratnya gitu ya Pak ya? Ya benar, sama aja konsepnya sebenarnya. Nah, kalau di Team Mastery, kalau Anda perhatikan saya ngajarnya itu kan di market luar ya. Itu kenapa? Karena di market luar itu interestnya kan udah lengkap. Jadi kalau saya mau ngajar itu ya harus gunakan fitur yang lengkap. Oke, nah bisa aja setelah Anda pelajari itu dan 2 tahun kemudian misalnya kan di Indo sudah mulai lengkap, nah Anda tinggal mempraktekkan aja. Oke, nah daripada saya ngajarin contoh case study-nya itu pakai yang lokal, tapi ketika Anda mau tes di luar, ternyata senjata Anda nggak cukup gitu. Nah itu alasannya kenapa saya ngajar di Mastery itu pakai case study internasional. Ada ini ya kok, review sedikit tentang apa sih di Team Mastery itu ada apa aja? Mungkin ada teman-teman yang sebelumnya kita akan share soal webinar ini dan kita share soal Team Mastery, ada beberapa teman-teman yang nanya, emang di Team Mastery itu udah pelajaran apa aja sih? Bentar ya, saya coba buka dulu members area-nya. Jadi untuk yang tidak tahu, di grup Facebook Bisnis Anak Muda dan Rikowa selama dari tanggal 5 Desember sampai sekarang kita sudah ngasih tahu gimana tutorial mulai dari cara buat fanpage, cara beriklan di Facebook, kemudian cara menembak atau mentargetkan iklan kita ini dari berbagai angle itu sudah. Dan mungkin teman-teman yang lain baru ada yang praktek, baru juga sudah ada yang berhasil, ya. Tetapi di webinar ini kita menerangkan gambaran secara luasnya, dan gambaran secara luasnya ini sebenarnya Koaber sudah buat di dalam suatu produk yang bernama Team Mastery. Dan di Team Mastery ini itu ibaratnya jauh lebih lengkapnya untuk teman-teman yang mau naik level, ya. Nah, ini ada Team Mastery-nya. Coba boleh kok Albert, seperti apa kira-kira? Ya. Nah, ini sekilas tentang apa isinya kira-kira nih. Jadi di sana itu saya ajarin cara mencari ide desain ya, seperti yang tadi saya terangkan. Itu hanya satu atau dua cara dari total 6-7 cara yang saya jelaskan di sini. Nah, saking panjangnya itu saya harus bagi videonya itu menjadi 3 bagian. Oke, karena ada berbagai macam ide untuk mencari desain. Kemudian, kalau tadi Anda perhatikan saya jelaskan tentang Google Trends, itu sebenarnya saya lagi mengajarkan Anda cara menganalisa market. Oke, karena Anda jangan asal melempar desain. Kalau Anda asal melempar desain, itu nanti hasilnya nggak bagus. Anda kalau sudah menemukan satu konsep, itu verifikasilah dengan analisa pasar. Nah, di sini saya terangkan caranya. Nah, kemudian cara saya mendesain t-shirt atau bagaimana saya outsource. Oke, ini saya juga jelaskan step by step ya. Misalnya, mungkin ada orang yang belum terbiasa. Misal Albert launch di Teespring itu stepnya gimana sih? Nah, di sini saya jelasin stepnya. Kemudian setting pixelnya gimana kalau di Teespring. Kemudian membuat gambar foto iklannya itu seperti apa. Oke. Kemudian nih cara membuat page. Itu saya jelasin step by step, cara membuat post step by step gimana. Kemudian ini yang penting, targetingnya itu seperti apa. Oke. Targeting itu saya saking pentingnya, itu videonya panjang, saya bagi menjadi 5 bagian. Oh, banyak ya? Oke. Kemudian, ya, banyak banget. Karena yang penting, targeting itu penting banget. Kemudian saya jelasin juga, jadi saya kalau cara saya mengajar itu ya, itu selain menjelaskan tekniknya, yaitu step by step-nya, saya juga menjelaskan secara konsep. Jadi dengan begitu, yang belajar itu bisa lebih ngerti. Jadi saya jelasin structure-nya seperti apa, kemudian kapan kita gunakan tipe-tipe iklan yang berbeda. Nah, kemudian metode testing. Jadi kalau Anda sudah punya desain, oke, Anda cara tes ke pasarnya itu seperti apa? Cara budgetnya itu seperti apa? Oke, nah setelah Anda iklan, cara baca report, gimana optimasi iklannya, gimana. Nah, retargeting, ini salah satu cara yang saya jelaskan tadi, retargeting. Kemudian,
scaling. Nah, scaling ada 4 video tentang scaling. Nah, kemudian ini saya juga ada update video-video baru, cara membuat video post. Ini ada hubungannya dengan ketika tadi pertanyaan, yaitu cara mentarget pasar lokal, tapi yang interestnya itu masih belum lengkap. Nah, kita bisa gunakan teknik di sini. Lalu cara menggunakan video untuk membangun custom audience. Banyak banget ya kok ya. Kemudian beda KPI. Ya, itu banyak banget sih. Sebenarnya tim Mas ini sebelumnya sudah terjual sampai 3.000 ya kok ya? Iya, hampir 3.000 waktu bulan Juni launch kemarin. Itu hanya dalam 1 minggu. Jadi saya harus tutup. Karena saya mau fokus dulu ke members yang sudah ada waktu itu. Ron, nggak kedengeran suaranya Ron? Iya, halo. Ya. Ya. Oke. Saya masih ingat waktu itu bulan Juni waktu awal launching itu jam 12 teng, saya tungguin sambil minum kopi itu. Habis beli saya langsung lahap habis. Habis beli langsung saya lahap habis, itu habisnya itu sekitar 4-5 jam. Saya nonton sampai subuh itu. Langsung saya praktekin. Iya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tentang Timastri ya, waktu awal bulan Juni kemarin itu Koabet luncurin yang pertama kali. Nah, kabarnya besok itu akan di-launch untuk versi kedua, untuk yang kedua kalinya, tapi dengan video yang jauh lebih lengkap. Seperti yang sebelumnya, ini ada beberapa tambahan video ya, kok ya? Tambahan video tutorial. Iya, ada tambahan. Nah, ini untuk Timastri yang saya suka dari Koabet itu, pertama itu detail banget, ya detail banget, bener-bener ibaratnya mulai dari awal, kalau misalnya teman-teman mau berjualan di kaos di luar negeri, itu dari awal dituntun langkah demi langkah menggunakan video. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak ngerti baca artikel, ini online course cocok buat teman-teman. Kemudian, karena memang pada dasarnya beliau adalah guru matematika, jadi memang berbakat banget buat ngajar. Dan tidak ada bosannya gitu kalau misalkan dengerin beliau ngajar. Ya, dia tahu gimana caranya sih bisa membuat orang ngerti gitu loh, dengan cara dia yang bahasa dia yang mudah dimengerti. Kalau misalnya teman-teman baca postingan saya di grup bisnis anak muda mungkin pada bingung ya, ini orang ngomong bahasa apa ini kan. Nah, kemudian ini kemarin kalau teman-teman pernah lihat, ini sebentar saya share dulu screen saya. Ada contoh campaign nggak Ron yang berhasil di lokal? Aaron ini kemarin cerita soal Timastri. Jadi memang kan ada orang yang bilang kalau main Facebook Ads awalnya kok aku rugi dan rugi terus kan. Padahal memang konsepnya ini kan kita rugi itu hanya untuk membayar sebuah data kan. Karena ketika kita rugi kita bayar data gitu. Nah, ada cerita sedikit dari Aaron yang memperhatikan Timastri. Kebetulan di market lokal nih kok. Nah, sebenarnya saya nggak bisa tunjukin di sini, cuman saya tunjukin campaign sebelum saya masuk ke Timastri itu seperti ini. Yang seperti kalau teman-teman sudah masuk, sudah gabung di grup bisnis anak muda sama Riko, ya kemarin saya baru ngepost postingan di mana campaign ini saya berhasil, ini campaign perdana saya berhasil dapetin omset sekitar 100 juta dalam waktu 2 bulan. Itu untuk market lokal. Ya, bayangin ini sebelum saya join Timastri, itu masih goblok-gobloknya saya istilahnya. Ya. Dan setelah join Timastri, itu masih banyak campaign yang menyusul, baik itu di market lokal ataupun di market luar negeri. Teman-teman bisa lihat di sini, waktu itu saya bisa dapetin sekitar 800-an komen dan sekitar berapa itu ya? Oke. Ini profit bersih saya sekitar 30 juta sebulan. Ya, itu sebelum saya join Timastri. Ini layar saya kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, kemudian selain pengajarannya yang cukup detail, ya di dalamnya itu juga ada pembahasan dari awal sampai akhir untuk teman-teman misalkan yang mengalami kendala menggunakan Facebook selama ini. Ya, jadi itu tidak hanya cuma sekedar informasi luarnya saja atau kulitnya saja, tapi lebih ke teknis. Ya, mulai dari cara targeting yang benar, dan cara targeting itu tidak cuma bisa digunakan di luar negeri, tapi bisa juga digunakan di lokal. Ya, selain itu juga ada support group berupa Facebook group, ya,
Di dalamnya itu saat ini sudah sekitar 2.000, sudah sekitar 3.000 member kali ya, kok ya? Ya, sudah 3.000. Iya, 3.000 member. Ya, sudah 3.000 member dan Coabert ada di dalamnya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan yang yang mau ditanyakan seputar Facebook, itu di dalamnya Anda bisa tanya sepuasnya. Ya. Kemudian kabar baiknya itu besok akan di-launching, tapi cuma dibuka berapa hari kok? 7 hari ya? Ya, 7 hari. Ya, cuma dibuka selama 7 hari. Dan pendaftarannya ini mungkin teman-teman bisa langsung lihat di itunya, di sticky notes ya. Di situ sudah saya posting. Untuk bonus utama itu nanti kalau misalkan teman-teman beli melalui link Bitly ini, Team Mastery Alona, teman-teman klik di situ. Kalau belinya melalui linknya Rico, nanti teman-teman akan dapat akses ke boardcasing.com. Nah, kalau teman-teman belum tahu tentang boardcasing.com atau dropshipaja.com, teman-teman saya share di sini ya. Oke, kelihatan nggak screen saya, Cok? Kelihatan. Nah, di sini dropshipaja.com itu teman-teman bisa dapatkan akses ke banyak sekali produk, ya. Di sini ibarat supply-nya itu si Rico. Ya, jadi selain produk-produk yang seperti ini bisa Anda jual, ada produk-produk unik, ya produk-produk yang sedang ngetrend. Ya, kemudian selain itu teman-teman juga bisa dapat akses ke boardcasing.com. Jadi boardcasing.com itu juga merupakan anak perusahaan dari Alona, tapi khusus yang bergerak di bidang casing. Ya, jadi kalau teman-teman lihat campaign-campaign saya sebelumnya yang banyak berhasil itu semuanya rata-rata kebanyakan itu jualan custom case. Ya, jadi kalau misalkan di market lokal itu jualan custom case itu benar-benar gurih banget. Hampir sama sistemnya dengan Teespring. Kalau Teespring bedanya Coabert jualan kaos, kalau di boardcasing teman-teman jualan casing, ya, dan sama bisa dibikin desain, tinggal ditargetkan ke audiens tertentu dengan minat-minat tertentu. Nah, untuk bonus ke dropshipaja.com ini dikhususkan hanya untuk 100 orang pertama, ya, pembeli 100 orang pertama yang membeli Team Mastery ini yang akan di-launching besok oleh Coabert, ya. Untuk 100 orang pertama akan mendapatkan akses free secara cuma-cuma senilai Rp300.000. Itu kalau ada potongan diskon itu 50%, jadi senilai Rp150.000, tapi hanya untuk 100 orang pertama. Oke? Dan kemudian bonus tambahan itu adalah Anda akan mendapatkan tutorial, bonus video tutorial berupa campaign, ya. Studi kasus campaign, winning campaign saya yang kemarin saya share di grup. Kan banyak tuh teman-teman nanya itu targetingnya gimana, kemudian jualannya produk apa, ya, itu belum saya bongkar, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli Team Mastery dari linknya Rico, nanti akan saya bongkar belak-belakan, oke, buat teman-teman. Nah, oke, Ini kita masuk ke 3 pertanyaan berikutnya sebelum kita penutupan nanti. Ini ada yang bertanya soal Teespring, soal logistik. Ini dari Frankie. Tadi di awal dijelasin bahwa tugas kita hanya buat desain. Artinya kita bahan logistik dari lain-lain semua dari Teespring kah? Bagaimana kita tahu bahwa bahan dari Teespring ini bagus dan sesuai dengan yang kita inginkan? Sedangkan Teespring itu bukan di Indonesia, mohon infonya. Silakan Coabert. Oke, ini saya jawab bentar ya. Kalau Teespring itu udah perusahaan yang sudah 3-4 tahun, bahkan kemarin mereka udah listed di Nasdaq atau apa ya. Itu mereka reputasinya itu memang benar-benar mereka jaga. Jadi kalau misalnya kualitas bahannya nggak bagus, perusahaan ini dari awal udah tutup. Nah, jadi memang mereka bisa bertahan sampai selama ini karena memang mereka ada menjaga standar-standar kualitas bahan tertentu, dan juga tidak hanya itu, tapi juga dari segi refund kalau ada produk yang salah, kemudian customer service mereka juga aktif banget. Jadi menurut saya nggak usah worry, karena saya memilih Teespring juga tentu saja sudah saya research. Jadi ibaratnya Teespring ini sudah menyediakan sebuah sistem di mana kita tuh hanya perlu ngiklan saja, dan skill Facebook Ads kita lah di sini yang kita utamakan. Sehingga ketika teman-teman pertanyaan tentang saya sudah targeting tapi gagal, kemudian uang saya sudah habis di Facebook,
Semoga tidak berujung ya. Karena budget ya. Memang orang dalam belajar itu ada prosesnya, dari orang yang tidak tahu, jadi bisa tahu, dari orang yang tahu. Memang full di situ karena dia fokus belajar gitu. Nah, saya pribadi tahu kalau Ko Albert ini sekali ngadain workshop itu harganya cukup tinggi untuk teman-teman. Sedangkan Ko Albert punya habis, kalau gitu Ko Albert ini dalam bentuk online course, dan online course-nya dibikin hanya menjadi di bawah 1 juta. Kalau harganya 1,4 juta, ada diskon ya tuh 50%. Jadi sekitar Ya, ya. Jadi harganya nih teman-teman yang tadi nanya harganya ini 1.497.000. Tetapi ketika teman-teman pakai link yang ada di Alona, itu ada potongan 500.000 menjadi 997.000. Tetapi yang paling penting di sini adalah yang diadakan Ko Albert dalam workshopnya itu harganya sangat tinggi sekali, dan di master ini sudah ada lebih dari 3.000 orang yang beli di kloter pertama, dan pasti sekarang bakal banjir lagi gitu, karena memang ilmunya sangat terbukti berhasil seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin saya potong bentar ya. Oke, kok. Mungkin kadang teman-teman bisa nanya, kenapa sih kok di workshopnya mahal? Ya kan, biasa saya workshopnya itu 6-7 juta. Kenapa di course-nya itu murah? Oke, tentu saja kalau workshop itu beda. Kalau workshop itu lebih personal. Dalam satu kelas itu maksimal cuma 40-50 orang. Nah, tapi kalau di course, itu kita leverage itu video. Jadi video itu bisa ditonton banyak orang. Kemudian kita leverage di forumnya. Jadi misalnya gini, di forum ada seseorang yang bertanya, saya jawab. Nah, saya leverage pertanyaan tanya-jawab itu bisa dilihat oleh bersamaan semua members itu. Nah, itulah alasannya kenapa saya bisa charge dengan harga yang lebih murah. Tapi dengan konten yang hampir sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih sebelum penutupan. Ron, ada yang mau ingin ditanyakan, Ron? Enggak, ini ada yang nanya nih. Kita bisa pakai cara ini nggak sih untuk jual produk selain kaos? Itu bisa. Jadi begini, konsep di Team Mastery itu, Ko Albert ngajarin cara-cara berjualan kaos di luar negeri, tapi menggunakan platform Teespring yang pada dasarnya tetap menggunakan Facebook Ads. Ya, jadi toko utamanya itu Facebook Ads. Ya, jadi gimana caranya teman-teman bisa punya skill di Facebook Ads? Ya, kemudian cara menggunakan Facebook Ads mulai dari targeting yang benar sehingga bisa memasarkan produk tersebut tepat sasaran. Ya, jadi intinya begitu. Gimana cara memasarkan sebuah produk itu menjadi tepat sasaran. Nah, konsepnya itu bisa diterapin di lokal. Ya, seperti contohnya saya terapin itu di bisnis custom case saya sebelumnya. Ya, saya terapin di bisnis custom case. Kemudian untuk sekedar info, Team Mastery ini cuma dijual selama 7 hari. Dan bayangin dari semenjak pertama di launching itu bulan Juni sampai sekarang itu sekitar 6 bulan baru di open sekali. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan kelewatan yang kali ini, maka teman-teman harus menunggu mungkin bukan setengah tahun lagi, mungkin 1 tahun atau kapan, terserah Ko Albert mau bukannya kapan ya, angin-anginan, terserah maunya Ko Albert. Ya, jadi bayangin kalau dalam waktu 6 bulan ini, waktu itu saya ngambil keputusan untuk join, saya ngambil course-nya, dan sekarang teman-teman bisa lihat skill saya improve-nya seberapa banyak. Ya, kemudian berapa penghasilan yang saya dapatkan itu sudah jauh lah ROI-nya dibandingkan dengan investasi yang saya investkan waktu itu. Oke, jadi waktu itu berharga buat saya sih. Kalau buat teman-teman saya nggak tahu. Oke? Oke, terakhir. Nah, ini pertanyaan yang penting nanti sebelum kita tutup. Ini pertanyaan penting nih kok. Misalkan di kondisi Ko Albert adalah seseorang yang baru pertama kali terjun di Facebook Ads. Nah, cara Ko Albert atau langkah-langkah Ko Albert yang mungkin polanya bisa ditiru teman-teman yang baru belajar Facebook Ads hingga bisa sukses, bahkan tidak hanya di pasar lokal, tetapi bisa sampai ke pasar luar gitu. Mulai dari mindset dan pembelajaran apa sih step by step-nya sampai Ko Albert ini bisa sukses seperti ini. Gitu. Oh, kalau menurut saya
yang paling penting ya, karena saya sendiri sudah mengalami up and down. Jadi kadang mentalnya itu bisa waktu dapat campaign bagus itu senang banget, waktu nggak dapat campaign itu down banget. Nah, saya udah pernah alami itu. Nah, tapi karena udah lebih stabil ya, nggak selebay dulu. Nah, jadi menurut saya yang paling penting itu adalah Anda harus sediakan budget rutin tiap bulan untuk belajar Facebook Ads. Menurut saya kuncinya di sini. Jadi, saya sering menekankan ke teman-teman kalau Anda harus sisihkan budget secara konsisten. Jadi, karena pembelajaran orang itu beda. Ada yang cepat, 1 bulan langsung bisa. Nah, ada yang mungkin 1 tahun baru bisa. Oke, tapi bukan berarti kalau dia 1 tahun baru bisa, ke depannya dia nggak bisa berhasil gitu. Bisa aja dia setelah 1 tahun, begitu dapat kuncinya, dia langsung melejit cepat. Nah, tapi kalau misalnya belum sampai 1 tahun itu, di tengah jalan sudah menyerah, nah itu yang sangat disayangkan. Jadi, menurut saya, daripada Anda, istilahnya itu apa? Panas-panas tai ayam gitu ya. Membuang semua budgetnya ke iklan dalam 1 bulan, kemudian gagal, besoknya nyerah, and then nggak pernah lagi. Itu mental seperti itu salah. Bagus Anda sisihkan, misal 1 bulan, ibaratnya biaya kursus. Ya kan, misalnya Anda kalau dulu belajar bahasa Inggris, kursus kan juga harus bayar biaya bulanan. Les matematika juga bayar biaya bulanan. Jadi sama, Anda sediakan budget belajar Facebook Ads tiap bulan. Terserah, 500.000, 1 juta, tergantung budget Anda. Nah, kalau misalnya gagal, oke, itu normal. Ingat, kalau Anda dapat campaign gagal, itu normal banget. 95% marketers yang saya kenal, yang sekarang sukses, itu mereka awalnya juga gagal. Yang membedakan mereka sekarang sukses dan yang lain tidak adalah mereka konsisten. Itu bedanya. Mereka konsisten. Nah, lalu saya pikir cara supaya konsisten itu gimana? Itulah sediakan budget rutin tiap bulan. Kalau misalnya bulan ini udah gagal, ya udah stop. Oke, istirahat. Oke, tarik nafas. Bulan depan sambung lagi dengan budget untuk bulan itu lagi. Itu saran saya. Oke, keren banget. Jadi inti yang bisa diambil dari webinar ini adalah yang pertama, memang Facebook Ads ini adalah sebuah traffic source ya, di mana teman-teman bisa menggunakan skill teman-teman dari orang yang tidak bisa, kemudian bisa, dan akhirnya ini menjadi sebuah penghasilan utama. Dan kemudian untuk berbisnis online sekarang, yang saya ingat dari Ko Albert, kita tuh bisa menjadi seseorang yang bekerja sendirian, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang banyak kalau kita benar-benar mempelajarinya. Dan yang terpenting dari Facebook Ads adalah kita menyediakan budget bulanan. Gitu. Nah, ada satu hal yang lebih penting lagi dari budget bulanan. Kalau kita selama belajar, teman-teman mau fokus ke trial error terus, ya, ibaratnya tidak ada pembelajaran yang menuntun, akhirnya waktunya akan terbuang begitu saja. Tapi ketika teman-teman memang sudah belajar, bahkan Ko Albert saya undang, ya, karena di sini ada sekitar 3.000 orang yang daftar di webinar ini, dan apa yang saya rekomendasikan ini adalah produk yang sudah saya gunakan bersama Aaron Blenda tentang Timaster ini. Jadi praktek boleh, tapi jangan lupa untuk belajar, ibaratnya seperti itu ya. Nah, oke. Terima kasih untuk Ko Albert ya atas waktunya. Terima kasih juga untuk Aaron serta ya, terima kasih juga. Ron, kasih tepuk tangan dulu untuk Ko Albert. Mana Ron? Langsung. Ya kelar. Oke. Makasih teman-teman semua yang sudah pada webinar ini. Tenang aja, webinar ini akan ada replaynya. Dan teman-teman yang mungkin ketinggalan atau ingin mempelajari lebih dalam, tadi kan Ko Albert udah nge-share soal Facebook Ads ini. Aku kalau mau pelajari soal detail-detail seperti bikin template dan lain-lain, di mana semuanya sudah ada di grup Desain Anak Muda dan Keuangan, teman-teman bisa mempelajarinya di situ. Dan selama Timastery launching ini, kita akan banyak bahas soal Facebook Ads, dan pertanyaan teman-teman akan kita tampung di situ. Sekaligus kita akan memberikan penawaran-penawaran menarik untuk pembeli Timastery. Untuk yang beli Timastery dengan menggunakan kupon Alona atau link yang di-share oleh Alona, akan mendapatkan akses dropshipaja.com dan buatcasing.com yang tadinya harganya 150.000, sekarang teman-teman bisa dapat gratis. Dan bonus keduanya, di sana kita juga
akan memberikan sebuah bonus contoh studi kasus mengiklankan satu campaign di market lokal. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Makasih banyak Pak Ahmad ya. Dadah, thank you. Ya, thank you teman-teman. Thanks. Thank you, dadah. Bye.